Nah, kita mulai aja, Ustaz ya. Ya, silakan. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah yang saya hormati saya berusaha minta panjatkan kunjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, yang mana pada pagi hari ini ya kita masih diberikan iman, Islam dan kesehatan ya, sehingga bisa berkumpul kembali di kajian via Zoom ini ya dalam rangka Thalibul Ilmi ya. Yang saya hormati Ustaz Yusran sudah hadir, alhamdulillah guru kita sudah hadir. Yang saya hormati Bapak Ibu para jemaah kajian via Zoom yang selalu istiqomah untuk ikut mengaji ya. Baik Bapak Ibu, hari ini kita membahas masalah fikih muamalah ya. Insya Allah akan kita mulai sebentar lagi. Sebelum kita mulai acara ini, mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz, waktunya kami persilakan Ustaz. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah diberikan banyak sekali nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berhadir di majelis ini, kita sama-sama sharing diskusi tentang kajian fikih muamalah seperti materi yang akan kita bahas setiap Jumat. Salawat dan salam kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berupaya mengikuti sunnah-sunnah yang telah beliau ajarkan kepada kita. Semoga dengannya kita mendapatkan kebaikan hidup di dunia dan juga nanti keselamatan di akhirat. Amin, amin, amin. Pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya yang masih dibahas setengah ya, itu tentang akad. Di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu akad dan bagaimana rukun dan syaratnya. Sedikit review, kita sudah bahas bahwa akad itu intinya adalah ikatan ya. Jadi ikatan antara dua orang yang berakad dan kemudian mereka terikat dengan konsekuensi daripada akad yang sudah dibangun. Kita sudah bahas tentang seperti apa rukun dan syaratnya. Sekarang kita lanjutkan dengan status akad dan seterusnya. Dan nanti mungkin saya menguraikan kurang lebih 20 menit saja, 20 menit ya, sampai 30 menit. Nanti setelah itu pengajian berikutnya kita diskusi ya. Iya, siap Ustaz. Kemudian menyangkut tentang status akad. Nah, dalam pembahasan fikih ada akad yang sah dan ada juga akad yang tidak sah. Kapan disebut akad itu sah? Ya, memenuhi rukun akad dan syarat-syarat. Sementara yang tidak sah itu ada yang sifatnya batil, yaitu cacat pada pokok akad. Nah, itu kenapa? Karena tidak memenuhi rukun dan akad. Ya. Rukun dan atau akad, rukun akad dan atau syarat sah. Kemudian ada istilah fasid. Fasid ini bahasa Indonesianya itu adalah batal. Batal itu artinya ya tidak pernah terjadi sebelum. Sementara fasid itu artinya cacat. Ya, cacat. Ini dua istilah yang dibedakan oleh para ulama karena nanti konsekuensinya beda ya. Nah, fasid itu artinya cacat di luar pokok akad, di luar rukun dan syarat yang spesifik. Nah, bagaimana rinciannya nanti kita akan bahas. Nah,
Apa implikasi akad yang sah? Yang pertama, hukum syara yang muncul dari akad. Dalam fikih muamalah ada yang disebut dengan muqtadil akad, ya, artinya konsekuensi daripada akad. Apa konsekuensi daripada atau implikasi daripada akad yang sah? Pertama, bahwa kedua pihak untuk ketika mereka berakad. Apa itu? Berupa konsekuensi akad yang terjadi semata karena akad telah sah. Jadi apa sih tujuan seseorang itu berakad? Misalnya ada orang berakad jual beli. Nah, ketika dia melakukan jual beli, tujuannya itu kan adalah mendapatkan manfaat dan juga kepemilikan barang. Maka konsekuensi daripada sahnya akad jual beli itu adalah perpindahan kepemilikan sekaligus perpindahan manfaat barangnya. Sama juga kalau misalnya ada orang yang berakad itu menyewa rumah, ya, menyewa rumah atau menyewa ruko. Tujuan mereka menyewa itu hanyalah ingin meraih manfaat daripada rumah atau ruko tanpa perlu mendapatkan kepemilikan, kan gitu ya. Sehingga hukum syara yang muncul itu adalah yang berpindah hanyalah manfaat, tetapi kepemilikan daripada ruko atau rumah itu tidak berpindah. Itu yang pertama, ya. Jadi hukum syara yang muncul daripada akad tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah kewajiban daripada. Apa itu? Keharusan yang diwajibkan oleh akad, ya, untuk kepentingan salah satu atau kedua belah. Oh ya, oke, siap. Yang lama, nggak ada Bapak link ya? Tahu ya. Di grup ada, di grup Pak? Nggak ada Bapak di grup? Tapi harus ada. Oh ya, oke, siap. Pengetahuan akan terjadi. Jadi setelah akad itu berlangsung, apa kewajiban dari kedua belah pihak? Contohnya penyerahan atau penundaan harga. Jadi ketika misalnya sudah jual beli, berarti kepemilikan itu sudah harus dipindahkan kepada pembeli, ya. Atau misalnya akadnya bahwa jual belinya itu kredit. Jadi yang dibayar hanyalah DP-nya, uang muka, lalu kemudian dibayar sebagian cicilan. Lalu kemudian sebagian harganya ditunda pembayaran. Nah, itu kewajibannya pembeli. Memang sudah bagian yang inherent, sesuatu yang sudah masuk menjadi konsekuensi logis daripada sebuah akad. Misalnya kewajiban penjual menyerahkan barang dan menjamin tanpa cacat. Itu tidak perlu disyaratkan karena kan memang sudah bagian daripada konsekuensi daripada akad. Yang namanya kalau sudah jual beli, yang menjual itu harus bisa menjamin bahwa barang yang dijual itu tidak ada cacat, kan? Atau dia memang harus menyerahkan barang. Kewajiban pembeli itu menyerahkan harga, artinya membayarkan uangnya. Kemudian kewajiban untuk tidak mentasarufkan barang, amanah atau wadiah. Kewajiban pekerja menunaikan pekerjaan daripada akad ijarah, ya. Ketika seseorang itu sudah berakad ijarah menjadi pekerja, menjadi karyawan, ya, tidak perlu lagi disyaratkan bahwa dia harus bekerja karena memang sudah bagian daripada. Termasuk kewajiban membayar upah, ya, bagi majikan. Ya, setiap tanggal berapa bisa disepakati, apakah awal akhir bulan ataukah awal bulan. Nah, itu sesuatu yang memang sudah merupakan muqtadal akad, konsekuensi bagi terjadinya akad. Nah, kemudian syarat lain yang dipersyaratkan, selama tidak menyalahi hukum kewajiban dan muqtadal atau konsekuensi akad, maka itu berlaku mengikat bagi kedua pihak. Jadi boleh membuat syarat-syarat tambahan
bagi kedua belah pihak selama tidak menyalahi rukun dan syarat. Artinya menyalahi daripada pokok-pokok daripada terjadinya suatu akad. Kenapa? Karena di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Al-Hakim dan Al-Baihaqi itu di Rasulullah SAW bersabda, al-muslimuna inda syurut. Kaum muslim itu terikat dengan syarat-syarat mereka. Itu boleh ditambahkan syarat sesuai dengan kesepakatan selama tidak melanggar daripada rukun daripada dan syarat daripada akad yang sudah dibuat. Nah, itu akad yang sah. Kemudian ada akad yang batil. Nah, akad yang batil itu adalah ada cacat atau melanggar pada ketentuan pokok akad, yaitu cacat salah satu rukunnya atau cacat pada ketentuan akad, melanggar syarat sah. Ya. Nah, jadi akad batil itu menjadi batal dengan tidak perlu pembatalan, tidak perlu persetujuan batal. Apa contohnya? Misalnya kan untuk terjadinya jual beli, maka ada 4 kan rukunnya. 2 orang daripada pihak yang berakad, penjual dan pembeli. Kemudian ada objek yang diperjualbelikan dan ada sigornya, pernyataan bahwa dia jual. Jadi kalau salah satu dari 4 itu tidak ada, maka disebut akadnya batal. Ya. Kalau ada orang jual beli, ternyata barangnya tidak ada. Ya. Artinya misalnya ada orang mengatakan mau beli sepeda motor, ya. Ternyata begitu mau dijual, yang punya sepeda motor hilang sepeda motornya di rumah. Berarti kan barangnya tidak ada, maka tidak ada salah satu daripada rukun. Maka dengan sendirinya tidak terjadi yang namanya atau akadnya menjadi batil. Jadi akad oleh orang yang tidak berhak, jual beli barang yang tidak jelas, akad syirkah, bisnisnya tidak jelas, ya. Ini contoh akad yang batil. Jadi akad oleh orang yang tidak, misalnya jual beli kepada orang yang bukan pemilik barang, itu juga berarti kan dia tidak berhak menjual barang tersebut. Maka ini adalah akad yang batil. Kemudian ada istilah akad yang fasid. Nah, apa itu akad yang fasid? Itu akad di mana cacat itu di luar pokok akad, selain daripada rukun dan syarat sah. Jadi, rukun tadi kita sebutkan ada 4, ya. Kemudian jika sebab fasad itu dihilangkan, maka jadi sempurna akadnya. Bisa dibatalkan oleh kedua pihak atau kemudian memunculkan implikasi akad. Contohnya jual beli dengan harga yang jelas, upah dengan ijarah dengan upah yang belum jelas. Ini disebut akad yang fasid, ya. Nah, tetapi tidak batal, artinya cukup memperjelas saja. Dan ini banyak terjadi di masyarakat, kan? Banyak terjadi di masyarakat. Saya juga sering mengalami ini, ya. Misalnya kita di rumah mau bikin pagar, ya, bikin pagar. Nah, kemudian ternyata tukang lasnya, tukang pagar itu tetangga, ya, tetangga. Ya. Nah, ketika kita tanya, misalnya berapa harganya, itu biasa kalau tetangga itu dia suka bilang, udahlah nantilah, ya kan. Yeah. Pokoknya tak kasihlah harga tetangga misalnya. Yeah. Atau kita mau ngecat rumah. Kemudian ternyata tukangnya itu teman, ya. Nah, ketika ditanya berapa upahnya, udahlah nantilah, ya, misalnya kan. Atau gampang lah, atau beres lah, ya kan. Atau dengan gitu, dia mengucapkan dengan belum menyebutkan angka. Yeah. Tapi pekerjaan itu tetap berlangsung, ya kan, dia tetap chat sampai kemudian selesai. Lalu kemudian akan bayaran, kan.
Nah, Nah, berapa bayarannya? Dia pun bilang dalam berapa lah yang ada di situ ya kan selalu begitu. Itu termasuk akad yang fasid. Nah, apakah itu bisa di apa namanya dibuat jadi akad yang sah? Itu dengan cara memperjelas. Apakah salah satunya yang membuat penawaran lalu disetujui oleh yang lain? Itu juga bisa salah satunya dengan itu. Misalnya ya, ketika si konsumen ya, dia tahu harga pasaran berapa gitu ya. Misalnya buat pagar atau ngelas atau ngecat ya, itu berapa, lalu kemudian dia kasih penawaran segini gimana ya, cukup ya misalnya gitu kan. Terus si yang bekerja mengatakan ya ada cukuplah katanya kan, maka itu sudah setuju berarti deh. Itu berarti sudah diperjelas. Atau syirka dengan bagi hasil yang tidak jelas, atau ditetapkan dengan nominal fix ya. Nah, ini juga akad yang fasid. Nah, akadnya itu boleh dilanjutkan dengan cara memperjelas ya. Memperjelas berapa sebenarnya bagi hasilnya ya. Seperti itu. Akad fasid itu termasuk yang paling banyak terjadi di masyarakat ya. Karena apa? Karena mungkin merasa tidak enak, merasa segan dan seterusnya. Banyak. Nah, akad fasid itu bisa terjadi pada akad finansial, muawadah, perpindahan kepemilikan, akad nikah dan seterusnya. Nah, tapi tidak terjadi pada amal ya, ibadah, sholat dan seterusnya. Tasarruf seperti talak, itof, wakaf, ikrar, hadiah. Kemudian di luar akad finansial, misalnya wakalah, tahdid. Kemudian akad finansial bukan muawadah atau perpindahan, seperti perpindahan kepemilikan seperti wadiah dan i'arah. Nah, bagaimana cara memperbaiki akad fasid? Caranya sederhana saja, yaitu sebab fasadnya dihilangkan dengan kesepakatan atau diberlakukan saman, yaitu ujroh mislih. Nah, ini yang paling apa ya? Paling bisa dilakukan. Jadi ketika misalnya ini banyak terjadi di masyarakat kan, dan bahkan juga membuat dua orang yang tidak berakad itu sering menceritakan dengan yang lain. Kenapa? Karena mungkin faktor teman tadi ya. Seperti misalnya tadi itu dia mau ngecat rumah, dia panggil temannya tukang cat karena daripada panggil orang lain bagus teman sendiri. Lalu kemudian ketika ditanya tukang catnya berapa, dia mengatakan udahlah nanti aja lah ya kan. Ketika dibayari dia bilang dia sih tidak ngomong ke apa, tapi dia bercerita ke orang lain apa ya kali si fulan itu misalnya murah kali dia bayar sih ya kan seperti itu tidak boleh sebenarnya kan. Kenapa? Karena ya salah situ kaca sendiri tidak ngomong dari awal berapa sebenarnya upah dia ya. Maka cara memperbaikinya itu pertama dibuat penawaran ya. Jadi konsumennya mengungkapkan angka ya. Misalnya berapa ininya. Kalau misalnya anggap aja upahnya 2 juta ya. Dia tahu harga pasaran misalnya 2 juta. Dia langsung sebutkan misalnya kalau 2 juta gimana? Cukup nggak? Kalau siapanya bilang, ya cukup lah. Berarti itu sudah disepakati. Atau kemudian disepakati ujroh atau saman misli. Ya. Jadi saman ini kalau harga, kalau ujroh itu upah yang misli, yang harga pasar. Ya. Maka sebagai apa itu untuk memperbaiki akad yang fasid ini kita gunakan standar umum. Ya. Jadi secara pasaran itu berapa? Ini memang bisa kalau dia sesuatu yang jasa-jasa atau harga yang umum di masyarakat. Kadang juga dijumpai ada sesuatu yang tidak umum. Ya. Apalagi kalau menyangkut tentang keahlian. Keahlian itu seperti misalnya arsitek ya. Atau jasa yang ya kadang itu dengan orang yang sama tentu saja bisa keahlian berbeda, skill berbeda, kemudian dia mengerjakan detail yang lebih bagus dan seterusnya, dan itu punya tarif tersendiri kan.
Atau misalnya pengacara ya, antara pengacara satu yang lain itu kadang pasti beda ininya kan, meskipun kasus yang ditangani sama. Tapi ya itu tadi, menghilangkan itu dengan jadi diberlakukan saman. Saman itu artinya harga ya, harga kalau dia barang, atau ujroh, upah yang untuk jasa yang semisal. Nah, kenapa terjadi akad yang fasad di masyarakat? Itu yang pertama al-jahalah. Jahalah itu ketidakjelasan. Jadi yang pertama objek akad. Nah, objek akad itu belum tertentu dari sejumlah objek. Ini juga banyak terjadi ya. Ketika misalnya dia melakukan bisnis yang istilahnya itu dunia akhirat ya. Semua bisa dilakukan. Kadang objeknya belum tertentu dan dibuat kesepakatan bisnis. Nah, ini yang bisa dihilangkan ketika sudah jelas. Kemudian juga belum jelas iwat atau kompensasi. Misalnya harga atau ujroh. Seperti tadi disebutkan. Harga itu kalau jual barang, ujroh kalau upah. Ya. Tadi sering terjadi pada orang-orang yang sudah dikenal atau teman ya. Jadi jual apapun ya, sepeda motor, HP. Itu kadang orang bilang, udah bawa aja dulu, nanti aja harga bayarnya. Nah, si pembeli pun bingung ya kan, mau dibayar berapa, disuruh bawa dulu ya kan. Seperti itu. Nah, itu pasar ya. Kemudian ala ajal tempo. Misalnya jalan jangka waktunya. Jadi ketika mempekerjakan seseorang ini kan. Jadi ada orang bekerja kepada orang tertentu, misalnya jadi supir atau bekerja jadi membantu di rumah. Ketika tidak jelas waktu, ini juga menjadi akad yang pasti. Sebenarnya dia membantu di rumah itu mau berapa jam ya kan? Sebenarnya udah jam 5 sore mau pulang, dipanggil lagi, tolong kerjakan ini. Nah ini kan dia mau tanya sebenarnya jam berapa dia kerja, segan juga. Nah itu juga harus diperjelas kan? Sehingga jelas nanti untuk waktu kerjanya. Kemudian wasail atau sik ya. Misalnya baik kredit dengan penjarahan tapi belum jelas siapa dan apa. Itu dia yang pertama, tidak jelas. Yang kedua ada goror. Goror sifat dan ukuran. Seperti jual beli motor dengan konsumsi sekian kilometer per liter. Kambing bunting laki-laki dan seterusnya. Ini ada foto. Kemudian termasuk ada ikrah atau paksaan. Jika pihak yang dipaksa ridho, maka fasad hilang, akad jadi sempurna. Kemudian bukan untuk yang wajib. Misalnya paksaan qadhi atas debitor untuk menjual harta guna membayar utang. Ya, jadi ini fasad itu juga bisa terjadi karena ikrah atau paksaan. Tapi itu nanti ketika si menjadi ridho, maka akad itu juga menjadi sah. Seperti itu ya. Nah, kemudian hukum syarat dalam akad. Nah, ada namanya syarat intiqad. Syarat terjadinya akad secara umum. Apa itu? Pertama tentu saja kelayakan dua pihak. Jadi kita sudah bahas bahwa ada syarat daripada dua orang yang berakad. Mulai dari bahwa dia itu sudah balik, dia berakal, kemudian memiliki kemampuan untuk berakad dan seterusnya, sudah kita bahas. Kemudian kapasitas mahal akad dari hukum. Kemudian akad tersebut tidak terlarang oleh syarat, memenuhi syarat ini secara spesifik. Kemudian akad itu memberikan faedah, lalu kemudian ijab tetap sahih sampai terjadi qabul. Lalu kesatuan majelis akad ya, antara misalnya orang jual beli ketika dia menawarkan penjualan itu kemudian satu majelis dengan orang yang akan membeli.
baik secara online maupun offline. Sekarang kalau online juga sudah dianggap dia satu majelis. Kemudian ada syarat yang sah dan tidak, yaitu yang harus diharuskan akad atau untuk kemaslahatan pihak berakad dan bukan serta tak menyalahi mutlak. Misalnya ya, jaminan atas cacat. Nah ini boleh dimasukkan. Jadi di toko elektronik itu kita beli, maksudnya di toko komputer. Ada pemberian dan si penjual mengatakan barang ini garansi 3 bulan. Kalau misalnya dalam 3 bulan itu barangnya rusak karena bukan karena kesengajaan ya, jadi rusaknya itu karena pemakaian normal, pasti dia akan membuat spesifikasi apa yang disebut dengan pemakaian normal ya. Maka nanti abang datang aja tukar. Nah, ternyata saya baru pakai baterainya itu, charger laptopnya baru 2 bulan ya, atau 1 bulan. Ternyata sudah tidak mau masuk lagi arusnya. Kemudian saya bawa, dia ganti ya. Itu boleh dimasukkan ke dalam syarat daripada jual beli sih sudah selesai 1 bulan yang lalu, tapi karena dia menambahkan di situ, dan itu biasanya kan garansi, cara penjual untuk mendapatkan konsumen yang loyal lah. Iya. Dia membuat jamin. Nah, itu boleh ya kan. Kemudian waktu dan cara pembayaran, termasuk menjual mobil dengan syarat dikendarai sampai tempat tertentu baru diserah terimakan. Nah, ini juga boleh deh. Kemudian ada syarat batil tapi akad tetap sah. Misalnya syarat pembeli tidak menghibahkan barang yang dibeli. Nah itu syaratnya batil tetapi akadnya tetap sah ya. Kemudian syarat yang membatalkan, yaitu berupa syarat berupa akad atau transaksi lain. Misalnya saya menjual barang ini dengan syarat Anda menjadi makelar saya untuk cari pelanggan. Nah ini tidak boleh ya. Jadi tidak boleh kita membuat 2 akad dalam satu transaksi yang saling mensyaratkan. Apa dalilnya? La yahillu salamun wa bai'un wa la syartanin fi bai'in. Jadi tidak halal salaf dan jual beli, dan tidak pula 2 syarat dalam satu jual beli. Saya jual sepeda motor saya dengan syarat Anda membeli sawah saya misalnya. Itu tidak boleh ya, karena 2 akad dijadikan sebagai syarat. Saya mau jual rumah saya tapi dengan syarat Anda menikahkan saya dengan, atau Anda menikahkan putra Anda dengan anak perempuan saya seperti itu juga tidak boleh. 2 akad dijadikan dalam satu akad transaksi. Kemudian syarat yang dengannya tidak terakadkan akad ya. Misalnya kasus dalam akad mu'allaq, digantung. Kemudian syarat yang tidak jelas dan tidak tertulis. Misalnya jual beli dengan sesuatu syarat bisa mengembalikannya kapan saja tanpa ada batasan waktu yang jelas. Seperti misalnya tadi itu ya. Jadi kalau kita membuat garansi harus ada batasan waktunya. Jadi tidak boleh dengan batasan waktu yang tidak jelas. Misalnya garansi laptop beli dalam waktu 3 bulan misalnya. Atau kalau misalnya mau membuat garansi seumur hidup juga boleh, kalau misalnya dia punya kemampuan untuk itu, tapi pada umumnya tidak ini. Makanya harus diperjelas ya, mau membuat garansi itu berapa lama. Kemudian fasad ya. Fasad itu artinya pembatalan akad. Boleh membatalkan akad itu dengan syarat keridhaan kedua pihak. Nah ini disebut dengan iqalah. Jadi iqalah itu adalah keridhaan kedua belah. Dan orang yang melakukan iqalah itu
pahalanya juga ya. Ada hadis-hadis yang memuji orang yang akan ikolah meskipun dia tidak diakadkan di awal. Nah, apa itu ikolah? Ikolah itu artinya salah satu itu kemudian meridhoi pembatal meskipun sudah terjadi. Kemudian otomatis fasah jika mustahil dilaksanakan. Pasca fasah keadaannya dikembalikan ke awal. Kemudian ada akad mustamir. Fasad jika disandarkan, jika sandar esensinya hilang. Seperti itu ya. Kemudian ada jadi memfasa akad. Memfasa akad itu artinya membatalkan akad. Jadi boleh membatalkan akad bagi ketika ada kesepakatan kedua pihak. Jadi itu dibolehkan. Tetapi boleh sebelum berlangsungnya akad maupun setelah ya. Tapi kalau setelah berlangsungnya akad itu menjadi mengikat kedua belah pihak. Kalau mau dibatalkan salah satu, maka itu harus ada keridhaan daripada pihak yang lain. Oke, baik, ini mungkin saja sebagai pengantar ya. Kita ada waktu untuk diskusi sampai 6.45 ya. Silahkan Bapak Ibu kita diskusi ya. Iya, Ustaz. Baik. Silakan. Siapa? Pak Arnoldi ya. Silakan Pak Arnoldi. Ya. Maaf Pak Pakar, langsung saya nanya ya. Iya, boleh. Silakan. Yang pertama ini Ustaz, berarti akad di balai lelang itu bisa dikatakan tidak sah ya Ustaz ya. Karena satu yang menentukan harga jual bukan pemilik, lalu kemudian ada keterpaksaan si pemilik menjual ya Ustaz ya. Yang kedua, iya betul. mengenai sering kita dengar kalimat innama a'malu binniyat. Iya. Kalau seandainya akad dan niat berbeda, yang mana dihitung menjadi ibadah ataukah akadnya menjadi batal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin dicontohkan dulu Pak, contoh akad dengan niat yang berbeda. Contohnya gimana Pak? Dia jual beli, tapi niat dia kepada Allah itu cuma hanya membantu aja karena kasihan. Oh gitu. Oh, karena kasihan ya. Iya. Jadi kalau misalnya jual beli, kemudian dia niatnya untuk membantu saja. Kalau dari sisi akad itu kan kita menilai dari sisi zohirnya Pak ya. Dari sisi zohirnya kalau misalnya terpenuhi rukun akad, maka jual belinya itu jadi sah ya. Dari sisi sahnya kan. Jadi ketika misalnya terpenuhi rukunnya itu kan yang penting ada empat rukun tadi kan, antara penjual pembeli, kemudian ada barang dan ada kesepakatan jual beli di antara kedua pihak. Kalau itu sudah ada maka jual belinya sah. Nah, adapun niatnya itu ya niat itu berarti kembali kepada si pembelinya saja ya kan. Misalnya dia membeli dengan harga yang lebih murah. Tapi kalau kita tinjau dari sisi jual belinya sudah sah karena sudah terpenuhi rukun dan syarat. Nah, gitu Pak. Yang tadi Ustaz lelang. Pak, jadi ibadah yang lelang itu ibadah jual beli apa ibadah membantu aja Pak? Kalau ada pun dari sisi itu kan bukan ini ya, dia amal yang menyangkut tentang muamalah, bukan amal yang ibadah mahdoh. Jadi dia ibadahnya maksudnya untuk sosial. Jadi kalau misalnya dia dari sisi membantu ya dia berpahala meringankan orang misalnya seperti itu. Kalau dikatakan dari sisi pahalanya tetap dapat, dari sisi jual belinya tetap sah, dan itu dihitung sebagai jual beli seperti itu. Nah gitu Pak ininya. Terima kasih Pak. Yang tadi lelang Ustaz berarti nggak sah Ustaz ya? Kemudian kalau lelang itu sebenarnya hukum asalnya itu boleh, hukum asal lelang itu boleh. Tetapi memang dengan syarat terpenuhi
memenuhi syarat-syarat lelangnya. Kalau dalam Islam kan lelang itu boleh dengan catatan ditentukan harga mana yang akan dipilih ya. Jadi tidak boleh jadi lelang itu boleh ketika misalnya ada beberapa penawaran. Ya. Ada yang menawar 1.000, ada yang menawar 2.000, ada yang menawar 3.000. Nah, maka ketika si penjual itu sudah memilih, makanya dia mengatakan saya memilih harga yang 3.000. Berarti di situ sudah putus. Nah, ketika sudah putus, maka terjadilah ketetapan harga kan. Di situ dia kemudian tidak boleh lagi merubah ketika ada penawaran yang jadi hukumnya boleh seperti itu. Yang tidak boleh itu ketika lelang sudah jadi yang satu lalu kemudian dia batalkan karena mendapatkan harga yang lebih tinggi. Nah, seperti itu. Jadi ketika dia sudah putuskan salah satu, maka itulah yang jadi. Itu hukumnya boleh seperti itu. Yang tidak boleh itu ketika dia berubah-berubah ya. Nah, ketika dia sudah jadi dengan harga 2.000, kemudian sudah putus, dia sepakat dengan pembeli, lalu muncul lagi yang lain, aku tawar lagi lebih tinggi misalnya. Lalu dia jual lagi, dia batalkan yang satu, dia ganti yang lain. Dia tidak boleh. Karena selama belum terjadi akad, maka tawar-menawar itu masih boleh. Iya. Nah gitu Pak ya, hukum asalnya. Iya, silakan Pak Deswandi. Udah Pak Pakar. Ya udah, abis ini masuk Pak Rusman ya. Udah, nggak apa-apa. Bapak dulu silakan Pak. Pak Deswandi silakan. Ustaz, mengenai asap tadi Ustaz. Ya, memang itu bolehkah saya secara kan itu Ustaz berarti karena faktor kawan, saudara segala macam. Nah, ini yang terjadi juga sama saya pribadi langsung Ustaz. Baru berapa hari ini gitu, Ustaz. Iya. Gimana baru dengar dari Ustaznya, kalau enggak kemarin saya langsung itu kan. Jadi alhamdulillah juga jadi pembelajaran Ustaz. Jadi bolehkah saya bilang secara, saya kan belum tahu nih apanya itu Ustaz mengenai yang kemarin ini. Boleh nggak dalam waktu pada saat kemarin itu saya bilang saya nggak ridho gitu. Tapi dalam diri saya aja gitu untuk mengasih ongkos jasanya itu Ustaz. Itu gimana Ustaz? Diperjelas Pak akadnya gimana? Iya, masih samar-samar. Seperti yang disampaikan dia, adalah untuk Mas Deswandi bisa nanti saya kurangin berapa Pak, sekian nanti bisa kurangin. Ternyata bahkan lebih gitu Pak, bahkan lebih gitu. Saya sudah tanya ini segala macam, ternyata lebih. Jadi makanya begini saya bilang di orang lain aja sekian Pak, gini. Udahlah, pokoknya kali ini aja gitu. Nah itu faktanya gitu Pak. Jadi dalam hati saya tadi kumpul sendiri, saya ngasihkan uang itu dalam hati saya tidak ridho. Itu apakah boleh gitu Pak? Oh gitu. Jadi gini Pak. Ya. Itu apa? Berarti jasa Pak ya? Jasa. Ya jasa. Jadi memang itu tadi, itu kan memang ketika terjadi akad dia mengerjakan sesuatu karena belum disepakati harga ya. Iya. Harga itu dia bilang, udahlah bereslah nantilah ya kan kalau sudah siap. Iya benar. Itu termasuk tadi fasid itu. Nah, bagaimana menyelesaikan ketidakjelasan ini atau fasid dan kecacatan akad ini? Tadi kan disebutkan ada dua. Yang pertama memperjelas harga atau upah. Harga itu kalau barang, upah itu kalau dia berbentuk jasa. Nah, caranya gimana? Bisa penawaran dari salah satu, ya. Bisa dari konsumennya atau pihak yang menawarkan barang atau jasa. Misalnya dari pihak Bapak, ya misalnya harga misalnya nggak tahu nih berapa sih sebenarnya jasa ini kan. Nah, Bapak tawarkan misalnya kalau 5 juta gimana, atau kalau 10 juta gimana. Kemudian dia mengatakan oke lah kalau gitu. Berarti kan itu sudah sepakat. Atau bisa dengan cara yang kedua tadi, itu dengan cara mencari harga pasar. Harga pasar itu dengan barang atau jasa yang serupa itu berapa harga pasar orang yang jadi. Itu berarti bisa cari referensi 2 atau 3 yang serupa ya. Apakah barang atau jasa yang serupa. Nah itu yang kemudian dijadikan sebagai patokan untuk menyelesaikan. Karena pasti akan tidak enak ya. Tidak enak bagi si konsumen atau tidak enak bagi dia gitu ya.
pasti akan sama-sama bercerita ke temannya apakah dibayarnya terlalu murah atau malah ya terlalu mahal ya kan. Oleh karena itu maka disepakati di awal ini. Nah, itu tadi ketika tidak disepakati di awal. Gimana Pak? Ini udah terjadi gitu Ustaz. Jadi bagaimana sikap kita? Saya melakukan kalimat dalam hati saya tidak ridho gitu Ustaz. Gimana itu? Itu pertanyaan. Ya ketidakridhoan itu muncul karena itu tadi Pak ya, tidak diselesaikan secara syar'i itu tadi. Makanya jadi terakhir gimana Pak kesepakatan harganya? Ketidaktahuan harga pasar ya. Minta, gitu, Pak. Ya, saya bayar yang dia minta gitu. Tapi itu menurut saya terlalu mahal gitu Ustaz. Standar terlalu mahalnya gimana Pak? Karena saya tidak tanya ke yang sebelumnya karena sebelumnya orang lain, tapi karena kita satu pengajian, nah saya apalah kan gitu, saya panggil lah dia kan gitu kan. Nah ternyata sama dia malah saya yang lebih jeblok gitu Ustaz. Lebih mahal ya. Ya jadi sebenarnya kalau jasa itu, ya jasa itu memang sebenarnya saya juga kita bilang lebih mahal atau lebih murah ya, karena kadang dengan kan keahliannya juga bisa beda ya, sehingga keahlian orang yang lebih ahli itu mungkin dia menetapkan tarif yang lebih tinggi dan itu wajar ya. Jadi orang dengan skill yang lebih tinggi meskipun pekerjaannya sama dia akan menetapkan tarif yang lebih tinggi. Makanya memang disampaikan di awal nanti ikut membubar. Kita minta jasa ya, misalnya tukang cat, arsitek atau apa gitu. Itu kadang pekerjaannya sama, tapi karena dia memang itu skillnya lebih tinggi, tidak menetapkan harga diri, upah lah ya, kan harga diri, harga jasanya ya. Harga jasanya itu lebih tinggi, karena memang secara skill dia lebih tinggi. Maka tidak boleh juga kita mengatakan lebih mahal dia gitu ya daripada yang lain. Boleh jadi memang secara skill lebih tinggi. Lebih bagus saya kerjanya, lebih rapi saya kerjanya. Saya gini Ustaz, Iya. Faktanya begini, saya sudah serang sama dia dan si A saya dapat tawaran sekian dan si B saya dapat sekian. Sama abang berapa gitu Ustaz. Jadi nanti gampang bantu Pak Des, nanti kita bantu kurang-kurang kayak gitu. Ternyata lebih tinggi dari gitu Ustaz. Makanya saya bersetegang juga gitu. Akhirnya salah dia minta karena dia merasa untuk anggotanya ya dalam hati aja tidak ridho gitu. Karena luar biasa tingginya gitu. 100% setengah lah, 150% gitu. Iya. Jadi kalau sudah dibayar ridho aja. Ya kalau sudah dibayar. Karena misalnya gitu sih maunya. Ada namanya. Karena belum tahu ibunya ini. Iya, jadi kalau misalnya sudah terjadi ya gitu aja Pak. Karena memang itu aja Pak. Itu dan satu lagi terakhir Ustaz. Bapak gitu. Ya, satu lagi Ustaz. Kalau seandainya ada orang bertanya sama saya menyatakan sebenarnya atau silakan aja coba sendiri gitu gimana Ustaz? Apa itu? Yang tadi itu. Yang tadi Ustaz. Nanya referensi si Polan ini gitu Ustaz. Ya, boleh aja Pak diapakan. Cuma memang yang seperti itu memang kita harus bicara antara harga dengan kualitas Pak ya. Jadi misalnya ada dua tukang yang satu lebih rapi, lebih cepat kerjanya, mungkin dia akan menetapkan tarif lebih tinggi ya per harinya ya, daripada tukang yang lain yang mungkin kerjanya itu standar ya, kerjanya standar, mungkin ya kerapian yang standar umum gitu. Nah itu mungkin ya orang kita kasih pilihan antara harga dan kualitas tadi. Ya, nah si Fulan ini mungkin ya kurang begitu. Memang murah sih tapi kurang begitu rapi dan mungkin agak lambat dan yang lainnya. Nah mungkin itu yang bisa dijadikan sebagai referensi Pak. Nah, gitu. Ya oke. Gitu Pak Deswandi ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Satu lagi Ustaz, izin Ustaz, ini udah masuk dari Pak Rusman ya. Assalamualaikum Ustaz, mohon pencerahan Sirka ini Ustaz, dia kerja sama pertanian. Nah, gimana Ustaz pencerahannya Ustaz? Dia Sirka tapi ini sama pertanian, kerja sama pertanian. Bisa disampaikan Pak fakta Sirkanya gimana? Coba Pak Rusman, ngomong Pak Rusman, silakan Pak Rusman. Nanti kita sesuai kesepakatan berapa persen itu yang nyewa, berapa persen itu yang punya lahan gitu kan. Kenyataannya gitu kan. Ini Sirka
sepakat ya, bukan nyewa ya, kerjasama kan. Maka sudah. Iya. Yang ditanam apa Pak? Ya, antara profesi saya tebu Pak, tebu juga Pak. Cuman itu kan tebu tebu panennya itu 4 tahun. Cuman setahun sekali itu dipotong, dirawat lagi, tumbuh lagi nanti panen kedua. Setiap akhir panen kami tetap ada kepercayaan bagi hasil dari gitu Pak. Gitu Pak ya. Iya, jadi kalau memang sirkah pertanian ini ada 2 pendapat sih memang ya Pak. Ada 2 pendapat. Ada pendapat yang memperbolehkan dan yang tidak. Dalam mazhab Syafi'i itu muzara'ah dan mukhabarah itu diperbolehkan. Tapi dalam pendapat yang lain merujuk kepada hadis-hadis di mana Rasulullah melarang itu mengambil pendapat yang tidak memperbolehkan. Nah, kita itu sekarang mengambil pendapat yang mana ya. Jadi ya kita itu sebenarnya selama ini mazhabnya kemana untuk pendapat yang ini. Kalau saya mengambil pendapat yang tidak memperbolehkan. Iya Pak. Melakukan syirka di pertanian. Maka apa yang berboleh? Yang boleh itu yang pertama melakukan akad namanya musaqat. Musaqat itu musaqat itu apa? Musaqat itu adalah kita kasih upah dia merawat, ya, upah merawat. Misalnya upah dia menyiram, ya, upah dia memupuk, ya. Saya dia kewajibannya apa? Membersihkan pengganggunya ya, ke tanaman pengganggu, memupuk dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita upah itu berapa satu bulan misalnya berapa tuh per minggu. Nah itu yang bisa dilakukan Pak. Ketika kita mengambil pendapat yang tidak memperbolehkan. Itu yang melakukan akad yang musaqat itu Pak, yang kepada para petani tersebut. Jadi digaji per bulan aja berapa. Itu Bapak hitunglah berapa kira-kira penghasilan, lalu kemudian berapa gaji yang mungkin kan digaji kepada petani tersebut. Sampai panen sekian gitu kan, sampai panen digaji berapa gitu ya. Kalau sampai panen itu kan jadi jelas. Jadi diperjelas, kalau upah itu yang diperjelas adalah waktu dan harganya. Iya. Jadi misalnya dalam 1 bulan berapa, dan dia tidak terikat kepada berhasil tidaknya panen Pak. Iya. Seperti itu. Jadi kan sama kayak orang bekerja kan. Orang yang bekerja itu tidak terpengaruh oleh perusahaan untung atau tidak kan? Iya, yang pasti dibayar saja. Gaji berapa? Iya Ustaz. Adalah 5 atau 10 juta per bulan. Ya, dia tetap harus gajian sebegitu setiap bulannya kan. Iya. Perusahaannya untung atau rugi. Siap. Iya Pak. Iya Ustaz, cukup Ustaz. Oke Pak ya. Mungkin kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Mutondang, bisa insya Allah besok Pak ya, Jumat depan Pak Mutondang ya. Boleh di WA saja dulu ya Pak. Iya. Nanti kita bahas di minggu depan ya. Oke, siap Ustaz. Terikat dengan kerjanya anak sekolah nih pagi. Iya Ustaz, siap. Maaf Pak ya. Ya nanti kalau apa boleh di WA aja, nanti kita bahas di minggu depan Pak. Siap Ustaz. Maaf ya Pak Mutondang. Iya Ustaz, siap. Kita bisa lebih awal mulainya ya 5.45 kita sudah mulai supaya pas juga 1 jam. Mohon maaf Bapak Ibu, kita cukupkan dulu untuk kajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan diskusinya di pekan depan ya. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Saya izin dulu. Ya Ustaz. Baik. Jadi gini ya Bapak-bapak yang mau bertanya bisa di WA ke saya. Pertanyaannya saya WA ke Pak Ustaz Yusron. Jadi Jumat depan beliau tinggal menjawab pertanyaan itu ya. Boleh di WA ke saya boleh. Yang tadi Pak Rusman gini Pak Rusman, biar saya agak yang sedikit. Bapak tuh ini Pak, Bapak kasih aja upah dia per bulan. Jadi misalnya masalah Bapak untung nggak untung, Bapak tetap bayar gitu dia Pak.
Oh iya, tak ya jelas Pak. Nah, udah paham maksudnya? Bapak nggak usah nunggu setahun, nggak usah. Pokoknya Bapak gaji tiap bulan. Jadi misalnya Bapak untung nggak untung, Bapak wajib bayar ke dia gitu. Nah, itu dia. Nah, iya, maka kasih Bapak Jangan dibuat setahun, pokoknya Bapak buat per bulan. Jadi Bapak untung tetap Bapak gaji, Bapak nggak untung pun tetap Bapak gaji dia gitu. Nah, itu boleh itu. Iya. Ya. Ada dua pendapat tuh maka tanya. Iya. Makasih Pak. Sama-sama apa Pak Rusman. Ya begitu ya Bapak-Bapak ya. Insya Allah kita sambung lagi di Jumat depan ya. Jadi yang mau bertanya boleh di WA ke saya. Apa Pak Matondang? Kalau yang saya chat itu gimana? Apa Pak Oh yang Bapak, ini Bapak ngechat ntar ya. Oke Pak, saya nggak pada jawab. Ini saya foto Pak ya. Saya foto. Nanti saya sampaikan sama Ustadz Yusron ya. Izin Pak Matondang ya. Saya nggak mau jawab karena bukan di bidang saya. Takut nanti saya salah menjawab. Saya foto aja ya. Nanti saya sampaikan sama Ustadz Yusron insya Allah. Oke, siap Ustadz. Ini saya foto ke Ustadz Yusron ya. Assalamualaikum Bang Bakar. Iya Pak. Kalau untuk kemarin rencana materi-materi yang mau di-sharing untuk peserta aja gimana untuk peserta yang ini? Ya maksudnya gimana Pak? Ya kemarin kan katanya mau ada sharing materi yang disampaikan oleh Ustadz ininya. Maksudnya yang apa? Yang khusus Ustadz Yusron gitu? Iya Ustadz Yusron ataupun dengan Ustadz Gini. Itu nanti gini Pak. Nanti kita buat ini Pak. Nanti kita buat kayak tatap muka Pak. Mungkin insya Allah nanti kita buat di bulan 2 ya. Enggak, maksud saya ininya. File materi. Filenya. Oke siap. Pokoknya ini nanti saya minta sama dulu Ustadz ya. Nanti udah dikasih saya baru saya kirim ke bapak-bapak nanti ya. Saya japrik ya. Kita bisa mengulang-ulang lagi. Siap. Nanti saya japrik Pak. Ini karena terburu-buru sekali ininya kan. Boleh. Siap. Zoom-nya terburu-buru, waktu terbatas. Nggak sempat kita mendalami gitu Ustaz. Siap. Jadi apa yang kita nanti terlupakan lagi apa yang disampaikan gitu Pak. Oke, siap. Maksudnya minta materi Bapak ini ya. Oke. Nanti saya minta sama Ustadz Yusron, nanti saya kirim ke Bapak ya, nanti saya japri ya. Iya, makasih. Oke, siap Pak. Dan gini Pak, Ustadz Yusron ini sebenarnya pas di 1 jam. Kita mulai kan 5.45 sampai 6.45. Cuman tadi itu kan ini kan hari Jumat. Jadi tadi saya sholat di masjid itu agak lama dia baca sholat sajadah aja imamnya, makanya tadi agak terlambat saya masuk gitu Pak. Intinya tetap lagi pulang Pak Bakar. Iya. Sholat subuh sekarang udah 5:30. Iya, sholat pun agak lama deh kan waktunya. Subuhnya agak. Iya, pokoknya kita sama-sama memaklumin. Doa lagi lama. Iya. Saya nggak ikut doa Pak deh. Saya kalau hari Jumat, saya nggak ikut doa. Pokoknya saya begitu sholat imam sudah assalamualaikum, saya berdoa sebentar, saya langsung pulang. Memang dia baca ayatnya agak lama baca ayatnya. Jadi ya nggak bisa kita ini kan. Gitu dia. Itu terkait apa yang dibilang tadi mengenai file itu. Saya kan kemarin udah usulkan Pak Bakar. Kita buat satu grup baru sendiri yang khusus file aja gitu, file aja. Jadi nggak tercampur dengan kalimat-kalimat yang lain gitu, pemberitahuan segala macam. Jadi nyarinya tuh zukro lagi jangan. Nggak gini Pak, nggak apa-apa. Saya nggak usah buat grup, takut nanti kebanyakan grup pusing Bapak. Gini aja, tetap nanti saya minta ke Ustadznya, nanti saya japri ke Bapak. Itu kalau dijapri kan otomatis sudah Bapak baca gitu aja, nggak apa-apa lah. Nah kalau ada japri, cuman Pak Bakar aja yang ini. Iya, nggak apa-apa lah. Saya biar kerja banyak saya nggak apa-apa. Itu lebih bagus daripada ke grup gitu. Iya, nanti saya japri aja ke Bapak. Insya Allah udah ada bukunya namanya si A, si B, si D, sudah ada semua. Aspirasi saya diterima. Siap, makasih. Pokoknya kita selalu istiqomah untuk mengaji ya. Pokoknya kita usahakan mengaji, kita siapkan paket data ya kan. Kalau paketnya ada, Bapak bisa mengaji. Kalau paketnya ada, ya nggak bisa ngaji lah. Ada lagi mau ditanyakan sebelum kita tutup? Ada lagi Pak yang mau ditanyakan? Maaf ya, saya lagi kurang sehat ini, pilek. Terus inilah mumpung belum bubar ya, izin ya Bapak-bapak ya. Yang mau bayar uang uang tabaruk untuk Ustadz dipersilakan ya. Uang bulanan. Insya Allah nanti tanggal 30 lah, tanggal 30 kita kasihkan ke 5 Ustadz kita ya.
Nanti dijapri aja buktinya. Oke ya, kita tutup ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita tutup ya kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah alamin. Dan juga semoga Bapak Ibu hari ini kita sama-sama diberi kesehatan, dimudahkan segala urusannya. Yang masih sakit semoga cepat sembuh, yang masih punya utang piutang semoga cepat lunas. Dan juga semoga hari ini apa yang kita kerjakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, kita tutup ya dengan baca hamdalah alhamdulillah dan juga doa kepada majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur ya. Oke. Besok kita libur, kita jumpa lagi insyaallah hari Senin ya. Salam sukses, Allahu Akbar. Allah. Aduh. Mana ini? Tutup. Mana dia? Mana ya tutup ini? Halo. Assalamualaikum Pak Kak. Oh ya Pak, apa Pak? Waalaikumsalam. Iya Pak. Untuk pembahasan ini sekali-sekali kita buka offline aja. Ya itu tadi dibilang Pak, apa tadi? Insya Allah kita akan buat lah Pak. Memang apa banyak masukan boleh lah. Siap. Kita pakai di mana? Di Rasotel, di mana? Ya udah. Iya siap. Boleh Pak. Iya kan? Iya. Nah, waktunya kita buat kesepakatan jadi puas kita kan. Nah, nanti kalau kita mau Ustaz yang mana, sebulan sekali offline sama Ustaz ini. Boleh. Bulan depan offline sama Ustaz ini kan. Siap. Masih bisa dilanjut Pak Bakar. Kan alhamdulillah sekalian silaturahminya. Iya, siap. Oke Pak. Tapi ini kita sedikit bocoran ya. Insya Allah bulan 2 nih Pak kita ada namanya apa? Acara Samara Pak. Pak Jarod. Tanggal 17 sampai tanggal 18 insya Allah acara Samara di Perapat ya. Mungkin di situ kita bahas dulu masalah Samara. Insya Allah nanti kita buat lagi di bulan 3 lah nanti. Ya, kita remukan lah. Oke lah, makasih Pak ya. Iya sama-sama Pak. Apa Pak Deswandi? Apa Pak? Apa Pak Deswandi? Pak apa Pak? Oh nggak jadi, oh ya udah oke ya. Ya pokoknya masukannya saya terima. Insya Allah nanti kita realisasikan ya Insya Allah ya. Kita sama-sama berdoa lah semoga dimudahkan oleh Allah semua ya langkah kita. Oke yo. Aduh. Apa nih? Enggak ada ini apa tuh? Oke yo. Assalamualaikum.